Hai, aku mau cerita. Di sini aku benar-benar mau ceritain gimana awal mula aku buka dekorasi dulu. Karena mungkin banyak yang nggak tahu background aku. Jadi, sebenarnya dekor aku dan alat-alat dekor aku yang sekarang-sekarang ini jauh banget sama alat-alat aku yang dulu. Dulu itu bahkan kain aja aku nggak punya banyak, 3 meter, jadi nggak ada rumbainya gitu loh guys. Nah jadi untuk mengakalinya tuh aku pentulin jadi biar kayak semi papan tapi dia pakai kain habutai gitu. Dan bahkan dulu standing flower aku tuh terbuat dari kayu, yang mana kayunya itu sering banget lepas gitu loh. Saking seringnya dibenerin tuh sampai pakunya udah nggak mau nancep lagi. Dan dulu tuh aku nggak punya banyak bunga, jadi untuk bunga yang aku punya itu cuman bunga suyok putih dan pink. Ini tuh bunga murah banget, dia harga per 100 kuntum cuman 35.000 aja. Aku beli kalau nggak salah yang putih 2, yang pink 1. Sama supaya dekor aku kelihatan penuh, itu aku kasih bunga yang ukurannya gede banget, yaitu bunga peony kuning. Dan aku cuma punya bunga ini tuh 5 pieces. Gak sampai di situ aja, ternyata awal-awal itu nyari customer super susah banget ya. Karena pertama aku nggak punya foto atau katalog dekor. Yang kedua, karena dekor aku tuh belum pernah dipakai sama orang, jadi orang ragu gitu loh. Nah, jadi dulu di awal-awal tuh aku semangat banget. Kayak di video ini tuh aku bikin katalog dekor di teras rumah mama aku. Jadi dulu tuh aku rajin banget konten untuk YouTube. Nah termasuk waktu aku bikin katalog tuh sering aku upload di YouTube. Nama YouTube-nya itu Kang Backdrop Tulang Bawang. Dan bahkan dari awal tuh aku setiap kali mau bikin katalog make up, aku sewa orang untuk jadi model makeup aku. Dan aku bayar walaupun aku belum ada penghasilan waktu itu. Jadi job dekor pertama aku itu job dekor di rumahnya Pak RT untuk acara akikahan cucunya. Seneng banget dong pastinya bisa dapat job dekor akhirnya setelah sekian lama. Nah setelah job dari Pak RT itu, mungkin karena aku udah dapat testi dan udah mulai dipakai sama orang dekorasi aku, ketuk tular, aku dapat job-job yang lain. Dari lamaran, tasyakuran bayi, hitanan. Di saat aku udah mulai gak gemeter ngadepin orang, alias udah mulai pede lah ngomong sama orang, ketemulah aku sama job dekor yang ini. BTW videonya ada di akun aku yang aku sematkan. Jadi si customer ini tuh sebenarnya emang pesen dekorasi, tapi hilang-hilangan gitu loh. Nah pada hari sebelum pemasangan, aku ngechat lah, Kak jadi atau enggak dipasang dekorasinya. Soalnya besok suami aku mobilnya mau dipakai untuk charteran keluar kota. Jadi nanti untuk alat-alatnya akan diantar dan aku nyusul naik motor sama anak dan adik aku. Barulah dia bales untuk setuju dipasang dekorasinya. Jadi si orang ini tuh benar-benar tahu kalau aku nggak punya kendaraan untuk ngambil. Demi Allah ya. Karena aku sadar alat-alat dekor aku tuh benar-benar mini. Jadi aku kasih price list alat apa aja dan apa aja yang bakalan kakaknya dapat. Bahkan si orang ini tuh minta untuk gak bawain kursi karena acaranya mau lesehan gitu. Jadi bukan yang aku ujuk-ujuk masang tanpa gak tahu diri, gak punya alatnya, tapi aku ngiyain. Jadi benar-benar udah aku kasih tahu ke orangnya dan dianya setuju. Mungkin buat dia itu tuh nggak nyakitin aku sama sekali atau gimana, tapi buat aku yang baru ngerintis karir itu tuh benar-benar bikin ngedown banget. Dan aku jadi hilang harapan untuk usaha dekorasi ini, yang mana aku tuh lebih kasihan sama adik aku dan anak aku yang aku ajak panas-panasan nunggu di pom. Karena emang benar-benar kita tuh baru selesai dan belum sampai rumah. Aku tuh sempat nelpon untuk sewain keranjang bayi biar nggak ribut. Dan harga sewa keranjang bayi di sini tuh 150.000. Padahal harga sewa dekorasinya cuma 500.000. Hingga pada satu titik tuh aku males banget karena kalimatnya beliau yang nggak ada ngehargain aku dan kekeh untuk minta dibongkar. Dan mungkin itu awal mulanya aku ngonten di TikTok. Jadi nyeritain pengalaman aku itu. Dan Masya Allah ternyata respon orang tuh pada baik-baik banget. Banyak yang ngedoain aku. Nah dari situ tuh aku udah mulai semangat lagi. Dan mulai tuh ada beberapa brand yang hubungin aku untuk ngajak kerjasama, alias untuk jadi afiliator. Nah aku buka TikTok aja jarang. Jadi voiceover pertama aku itu ya di video yang viral itu. Jadi aku tuh nggak pandai ngomong sama sekali guys, karena selama ini aku ngonten tuh gabut dan iseng aja. Jadi HP aku tuh super kentang banget, jadi aku malu sama brandnya.
karena jadi nggak menarik gitu loh iklannya. Belum lagi aku tuh nggak ngerti konsep ngiklan mengiklankan gitu, karena cukup banyak brand yang menghubungin aku. Jadi di sini suami aku beliin aku HP second. Pada saat itu iPhone 6 Plus kalau nggak salah. Nah di video yang ini nih udah mulai pakai HP itu, lumayan kan, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Nah di sini aku sama adik aku udah mulai coba-coba untuk nge-live, sekalian belajar ngomong di depan kamera. Dari situ aku udah mulai dapat penghasilan dari video-video aku yang ada keranjang kuningnya. Jadi dari keranjang bayi jadi punya keranjang kuning gitu. Jadi dapat berkahnya juga. Tapi apakah sekarang berarti aku sudah banyak-banyak duit? Jawabannya belum, guys. Semua itu hanya bagian dari proses. Aku sering konten bukan berarti aku sudah sukses. Aku yang modalnya dari awal pas-pasan. Jangan dibandingin sama mereka yang modalnya puluh-puluhan juta di luar sana. Pasar aku juga bukan orang yang berduit amat kok. Dekoran di aku itu harganya mulai dari 400, 500, paling mahal 700. Jadi buat kalian, please jangan banding-bandingin. Bahkan aku make upin aja tuh masih ngedeprok di lantai karena aku belum punya vanity. Tapi karena aku juga sadar kemampuan, aku ngasih price list dekor aku juga nggak yang mahal-mahal kok. Bahkan dekor dan makeup adat kayak gini lengkap aku cuman kasih harga di 1,5 aja, itu aja tanpa tambahan biaya ongkir dan 0 DP. Emang dipikir aku nggak mau punya usaha dekor yang besar, punya banyak pilihan dekorasi, punya banyak properti untuk gonta-ganti? Aku mau guys, cuman ya inilah proses. Aku gak pernah paksa customer aku untuk pakai jasa aku. Kalau memang bukan selera mereka, bebas kok mau pesan di mana aja. Bahkan aku tuh belum punya ring light yang bikin detail makeup aku tuh kelihatan matanya bulat, ada lampu bulat di tengahnya gitu. Wah itu mah impian banget aku punya itu. Tapi kan sekali lagi kita harus sabar. Bahkan setiap ada calon pengantin yang mau booking dekorasi di aku, ada requestan khusus. Kalau sanggup aku sanggupin. Tapi aku selalu bilang kalau alatnya nanti aku pesankan dulu. Kalau beliaunya mau sabar ya bisa kita ambil. Tapi kalau tidak, ya kita tidak memaksakan. Terserah, misalnya mau gagal pun tidak apa-apa. Karena setiap orang itu punya pilihannya masing-masing, punya seleranya masing-masing. Walaupun makeup kita seadanya, foto menggunakan HP iPhone tanpa ring light dan pun masih ngedeprok di lantai. Alhamdulillah kita dapat testi baik-baik kok dari customer kita. Dan alhamdulillah ini justru malah dari orang yang udah pakai jasa kita. Karena modal dekorasi dan jadi MUA itu sangat besar buat aku. Jadi aku harus tetap sabar. Kan kita lagi berproses. Kenapa video yang viral dulu itu tetap aku sematkan? Karena supaya jadi pengingat bahwa aku yang di titik sekarang ini adalah sesuatu yang sangat aku inginkan di masa itu. Jadi teman-teman, jangan pernah meremehkan orang yang lagi berproses ya. Semoga kita semua selalu diparingi rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya. Amin.